ya anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran geografi. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran pada siang hari ini, mohon untuk buku mata pelajaran yang tidak ada kaitannya dengan geografi sementara bisa dimasukkan. Dan untuk meja dan kursi yang ada di barisan belakang yang belum rapi bisa dirapikan. Bima mana Bima? Ketua kelas? Sudah masuk semua Mas. Apakah ada yang masih diganti? Kalau masih ada yang diganti, bisa kita dulu ya. Bapak sudah masuk. Nah anak-anak, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai sebaran flora yang ada di Indonesia. Nah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sebaran faunanya. Nah untuk tujuan adik-adik mempelajari materi ini itu agar nantinya adik-adik bisa mengidentifikasi sebaran fauna yang ada di Indonesia serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kok di Papua itu tidak ada gajah atau di Sumatera kok tidak ada harimau, seperti itu ya. Nah untuk materinya sendiri di LKS itu ada di halaman 16. Sebelumnya ada yang tidak bawa buku LKS, ada yang tidak bawa. Yang tidak bawa buku LKS bisa gabung dulu ya temennya. Nah coba dilihat di poin A ya tentang sebaran fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Adin coba tolong dibaca yang poin A. Ayo dibaca Adin, makanya jangan rame terus. Yang halaman 16, ayo dibaca. Nah baik, jadi seperti yang dijelaskan Mas Adin ya, bahwa fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu identik dengan fauna di benua Asia atau Asiatis ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu dan alasannya mengapa? Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut lagi, Bapak ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai sebaran fauna yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Coba dilihat di papan tulis ya. Anggap aja ini pulau yang ada di Indonesia ya. Nah, anak-anak coba perhatikan di papan tulis. Di sini Bapak menggambar pulau di Indonesia ya dengan tambahan 2 garis layar. Pada tahun 1854 sampai 1860 ada seorang geologis berkebangsaan Inggris ya. Beliau ini melakukan perjalanan di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan fauna yang ada di Indonesia bagian barat dan timur. Nah, beliau ini namanya adalah Alfred Russel Wallace ya. Nah, melalui perjalanannya beliau di Nusantara ini, beliau ini menerbitkan sebuah buku ya, yang pada waktu itu dipakai oleh para geologis pada saat itu. Ada yang tahu nama bukunya? Coba kamu jawab. Apa namanya? Jangan ngantuk ya. Coba dijawab. Ya, jadi benar ya, bukunya itu namanya The Malay Archipelago. Nanti kalau ada yang ngantuk bisa izin dulu ke kamar mandi kalau masih ngantuk. Nah kemudian di tahun 1898 ya, 99 ya sampai 1900 ada juga seorang geologis dari Ganda yang lain di Jerman. Dia adalah Max Weber ya. Tahun tersebut melakukan ekspedisi di Indonesia dengan nama ekspedisi Bulgar. Di
di mana hasil dari ekspedisi ini salah satunya adalah bahwa di sebelah barat dari garis Weber ini itu 50%-nya itu identik dengan fauna yang ada di Asia. Kemudian di arah timur itu 50% itu identik dengan fauna Australis. Nah, untuk adik-adik yang tertarik lebih jauh lagi mengenai sejarah kedua garis tersebut, sebenarnya ada 3 garis ya. Bagi yang tertarik bisa lihat di internet ya, Bapak sudah melakukan upload literasi di sana mengenai sejarah kedua garis tersebut. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke apa yang sudah dijelaskan Mas Adin tadi ya, bahwa fauna yang ada di Indonesia Barat itu identik dengan fauna yang ada di benua Asia atau Asiatis. Ada yang tahu kenapa? Ya, kamu coba. Letaknya berdekatan. Ya benar. Tapi masih 30% ya. Ada yang coba jawab lagi. Ya, kamu coba. Oh iya, jadi karena faktor biologis ya. Oke. Jadi anak-anak dari 2 penjawab tadi, jadi benar ya bahwa kenapa kok di Indonesia bagian barat, di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa ini identik dengan benua Asia. Karena pada waktu itu, pada zaman glasial itu di pulau-pulau ini, di fauna Indonesia bagian barat ini dulunya itu gabung jadi satu di benua Asia. Nah, kita tahu ya bahwa zaman glasial ini pada saat itu ditandai dengan keluarnya lapisan es. Nah, pada saat itu lapisan es tersebut bahkan sampai mencapai ke titik lintang 23,5 derajat lintang utara ya, atau di garis Tropic of Cancer ya. Nah, dari situ juga mungkin yang menyebabkan wilayah Indonesia ini keanekaragaman hayati atau biodiversity-nya itu tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada zaman glasial itu banyak hewan itu bermigrasi, fauna itu bermigrasi ke daerah khatulistiwa untuk mencari iklim yang cocok ya untuk daerah yang ini. Nah, kemudian di zaman interglasial itu kan kemudian ada lapisan es itu mulai mencari ya, karena adanya kenaikan suhu di bumi ya. Dan kemudian kita kenal sampai sekarang itu di sini namanya adalah paparan Sunda. Jadi pada waktu itu permukaan bumi yang lendusnya itu yang tingginya morfologinya yang tidak sampai 200 itu terendam air pada zaman interglasial. Nah, untuk anak-anak, untuk karakteristik fauna Indonesia bagian barat itu sendiri, yang pertama itu tidak ditemukan, tidak adanya hewan berkantung ya, fauna berkantung. Kemudian jenis burung yang berwarna itu sedikit. Kemudian memiliki mamalia yang besar-besar ya. Sebagai contoh ya, untuk jenis faunanya di Sumatera ada gajah, di Waikambas ya, kemudian ada harimau di Pangandaran, kemudian ada di Ujung Kulon, serta orang hutan di Kalimantan ya. Oke, kita lanjut lagi ke fauna Indonesia bagian tengah ya, atau peralihan. Nah, untuk yang di peralihan sendiri, Bapak bisa mengatakan bahwa fauna di sini adalah fauna aslinya Indonesia. Ya, kenapa? Karena di zona peralihan ini itu faunanya endemik, artinya tidak ada kesamaan dengan fauna yang ada di Asia ataupun di Australia ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Coba anak-anak buka di Google Earth ya. Coba lihat di Selat Makassar sama di Laut Banda. Coba dibuka Google-nya. Nah, di Google Earth itu kan terlihat ya bahwa di zona di Selat Makassar dan Laut Banda itu
memiliki warna yang biru tua ya perairannya. Nah itu mengidentifikasi bahwa pada wilayah tersebut merupakan zona perairan laut dalam. Artinya apa? Bahwa memang dari dulu itu pulau-pulau ini memang pulau asli, maksudnya tidak berkaitan dengan benua atau gabung dengan benua Asia maupun Australia, melainkan cuma bentuk atau posisi ya karena adanya proses tektonisme. Nah untuk jenis faunanya sendiri di peralihan ini yang ada di Sulawesi itu ada anua, kemudian birusa. Nah kemudian untuk di Nusa Tenggara itu ada komodo ya, di mana komodo ini pada tahun 1993 itu oleh pemerintah kita itu ditetapkan sebagai satwa nasional ya, satwanya Nusantara kita. Dan kita lanjut lagi ke Indonesia bagian timur ya, di fauna Australis. Nah untuk wilayah banyak sendiri itu di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah untuk karakteristiknya itu terdapat hewan berkantung, kemudian jenis burung berwarna itu banyak, kemudian tidak ditemukan jenis kucing ya. Nah contoh jenis faunanya ada burung cendrawasih, kemudian walabi ya atau kanguru pohon, kemudian ada ikan arowana. Nah anak-anak mungkin itu ya untuk pembahasan mengenai sebaran fauna di Indonesia. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak ini membuat kelompok diskusi ya. Nah untuk kelompok diskusinya itu satu kelompok itu jumlahnya 4 orang, meja depan sama meja belakang jadi kelompok satu, kemudian meja depan yang belakang sama belakang itu kelompok 2 dan seterusnya. Nah untuk permasalahan yang didiskusikan itu kan sebelumnya Bapak kan sudah membahas mengenai bagaimana faktor biologi itu mempengaruhi sebaran fauna ya, yang jadi permasalahan atau yang akan didiskusikan nanti. Yang pertama coba dicatat lebih dahulu. Yang pertama itu adalah apakah faktor iklim itu juga mempengaruhi terhadap sebaran fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua itu apakah dari adik-adik mempelajari sebaran flora dan fauna ini coba sebutkan manfaat apa yang diperoleh dari mempelajari materi hari ini dan sebelumnya. Dan untuk pengerjaannya boleh dikerjakan di selembar kertas ya, atau di buku tulis, lembar buku tulis, pokoknya di kertas yang dan ditulis yang rapi. Nah coba untuk posisi tempat diskusinya bisa diatur dan coba didiskusikan. Nah gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Coba Bapak lihat diskusinya. Oh ya, jadi ini ditambahi kawasan vegetasi ya. Ya boleh, bagus. Ya, kelompok 2 ada tanya gimana? Oh iya. Nah, coba anak-anak perhatikan Bapak terlebih dahulu. Nah, kelompok 2 ini tadi tanya ya, apakah penjelasannya itu boleh disertai gambar? Boleh ya, silahkan. Kalian anak-anak bisa menjawab sekreatif mungkin, bebas ya. Nah, silahkan dilanjutkan lagi. Ya, kelompok 4 sudah selesai ya. Coba maju di depan untuk membahas. Coba disampaikan ke teman-teman. Ayo enggak apa-apa, ayo maju dijelaskan teman-temannya. Nanti Bapak kasih bonus ya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sudah benar ya. Oke anak-anak, ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Berhubung waktu sudah mau habis ya, untuk anak-anak untuk kelompok yang belum selesai
eh, bisa dikumpulkan nanti ya. Kemudian yang untuk sudah selesai bisa dikumpulkan hari ini. Nah untuk yang belum selesai, Bapak kasih waktu pengumpulan itu 1 minggu ya. Untuk pengumpulannya itu saya kasih waktu 1 minggu. Nah anak-anak, terima kasih ya, terus belajar, jangan lupa tugasnya ya. Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.